Wajal. Kemudian ikhwatal Islam, maka kita sebagai seorang muslim, kita harus mencari sesuatu supaya berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal bisa kita lakukan. Apa sih atau bagaimana sih solusi? Apa yang bisa kita lakukan ketika kita bisa berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal, terutama di kala-kala kita berhadapan dengan sakaratul maut. Makanya kemarin kita menyebutkan Nabi saja Sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah di akhir kehidupannya, dan ini juga diantara termasuk wasiat Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang selanjutnya. Nabi meminta kepada Allah, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku untuk menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, bantu aku untuk menghadapi sakaratul maut. Sakaratul maut adalah sesuatu yang pasti akan kita hadapi semuanya. Yang namanya anak Adam yang bernyawa, bahkan semua makhluk Allah Azza wa Jalla yang bernyawa pasti akan menghadapi yang namanya sakaratul maut. Namun yang kita minta kepada Allah, bagaimana sakarat tersebut Allah berikan kepada kita pertolongan dan kemudahan. Dan Nabi mengajarkan kepada kita yang doa yang wajib kita baca, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, bantu aku untuk menghadapi sakaratul maut. Kenapa demikian? Supaya kita tetap berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Kita harus berbaik sangka kepada Allah. Nah, bagaimana solusinya supaya kita bisa berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal? Karena Nabi pernah menyebutkan, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Barang siapa yang suka ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan suka bertemu dengan dirinya. Dan barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengan dirinya. Dan kita tahu apa maknanya, apa maksudnya bertemu dengan Allah? Kematian. Barang siapa yang suka dan ingin bertemu dengan Allah Azza wa Jal, dia tidak takut menghadapi yang namanya kematian, maka Allah akan suka juga bertemu dengannya. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan hal tersebut? Bagaimana supaya kita bisa suka bertemu dengan Allah Azza wa Jal? Dan diantara salah satunya adalah berbaik sangka. Dan juga diantara salah satu supaya kita berbaik sangka, yaitu senantiasa memanfaatkan waktu-waktu kita yang diberikan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Makanya ada para sahabat yang bertanya, siapa pula yang ingin bertemu dengan Allah? Maksudnya, siapa pula yang ingin bangga menghadapi yang namanya kematian? Karena bertemu dengan Allah maknanya adalah kematian. Siapa pula yang suka bertemu dengan kematian? Maka disebutkan ikhwatal Islam, ketika seseorang akan meninggal, terutama mereka-mereka yang rajin beribadah kepada Allah Azza wa Jal, ketika mereka menghadapi dan sebelum mereka menghadapi sakaratul maut, dan ini adalah salah satu cara supaya mereka tetap berbaik sangka kepada Allah, maka seluruh ibadah yang dia lakukan akan datang kepadanya, memberikan kepadanya kabar gembira. Makanya mereka yang menghadapi sakaratul maut, kita lihat banyak di antara mereka yang tersenyum, banyak di antara mereka yang bahagia, karena mereka tahu dulu mereka rajin beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan inilah di antara salah satu yang membuat kita berbaik sangka kepada Allah. Bagaimana? Salat yang kita lakukan akan datang dari arah kanan. Puasa yang kita lakukan akan datang dari arah kiri. Zakat yang kita lakukan, infak, sedekah, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada sesama muslim, akan datang di arah bawah kita. Sehingga ketika amalan-amalan tersebut datang di sekeliling kita, datang dari arah kanan, datang dari arah kiri, datang dari arah bawah, maka kita pun tersenyum dan ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah. Maka itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW, barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengannya, sehingga mencabut nyawanya. Malaikat yang mencabut nyawa orang tersebut ibarat ketika kita menuangkan air dari apa namanya tempat tuang air tuh? Teko lah bahasa kitanya. Ketika kita menuangkan air dari teko ke gelas, mudah keluar rohnya. Seperti itulah keluar roh mereka yang berbaik sangka kepada Allah, dan yang mana pada akhir kehidupannya amalan-amalannya datang kepadanya memberikan kabar gembira. Namun sebaliknya ikhwatal Islam, kalau mereka yang tidak beramal, bagaimana pula mereka berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal? Dan bagaimana pula mereka suka bertemu dengan Allah? Makanya Nabi menyebutkan, waman karihallahu liqa'ah, waman kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Dan barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah? Mereka yang merasa dirinya penuh dengan dosa dan maksiat.
dan kita sadar dan kita tahu siapa diri kita, apakah kita sudah beribadah kepada Allah atau belum. Nah, mereka yang lebih banyak melakukan dosa dan maksiat, maka mereka di akhir-akhir kehidupannya tidak mau mati. Orang yang tidak mau mati adalah mereka yang tidak mau beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Sedangkan mereka yang paling banyak ibadahnya, mereka suka berjumpa dengan Allah. Tidakkah kita lihat Nabi SAW? Tidakkah kita lihat para Nabi dan para sahabat Nabi SAW? Allah berikan kepada mereka pilihan, mana yang lebih kamu sukai? Apakah kamu lebih baik hidup di dunia atau bertemu denganku, kata Allah. Seluruh jawabannya, kami lebih suka bertemu denganmu ya Allah. Kenapa? Karena mereka sadar mereka banyak melakukan kebaikan. Sedangkan mereka yang tidak melakukan kebaikan, mereka itulah yang benci bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, ikhwatal Islam, kita berdoa kepada Allah siang dan malam, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bahwa kita tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, ini juga adalah di antara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan betul kepada kita semuanya, jangan wafat di antara kalian kecuali mereka betul-betul berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di antara salah satu caranya adalah bagaimana kita melatih diri kita ini untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin pengajian kita sampai di sini dulu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa berjumpa di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa duduk di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri kami pribadi karena kekurangan ilmu kami, karena kebodohan kami. Dan kami minta maaf kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kata-kata yang silaf. Dan kita semua minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang tujuan kita melakukan safar jauh-jauh dari daerah kita adalah bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ampunan. Dan kita datang ke tanah haram ini, ikhwatul Islam, di antara salah satunya yang harus kita tekankan kepada diri kita adalah bagaimana supaya kita berkumpul dengan saudara-saudara kita sesama muslim dari manapun mereka datang, dimanapun mereka berada. Kita dipersatukan karena iman, dan kita datang ke tanah haram beribadah kepada Allah, ingin bertemu dengan saudara-saudara kita yang saleh. Walaupun kita sadar kita bukan orang yang saleh, namun kita berharap kita menjadi orang yang terbaik dan kita menjadi orang yang saleh. Sehingga inilah yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, uhibbus salihin wa lastu minhum. Imam Syafi'i yang kita kenal dengan Imam Syafi'i, yang lahir pada tahun 150 Hijriah, meninggal pada tahun 240 Hijriah, pernah menyatakan dan mengungkapkan perasaannya, uhibbus salihin wa lastu minhum. Saya cinta kepada orang-orang yang saleh walaupun saya bukan orang saleh. Ini Imam Syafi'i yang mengatakan. Dia mengatakan dirinya bukan orang saleh. Kalau Imam Syafi'i bukan orang saleh, siapa lagi orang saleh? Namun itulah ketawaduan Imam Syafi'i rahimahullah, uhibbus salihin wa lastu minhum. Saya cinta kepada orang-orang saleh walaupun saya bukan orang saleh. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan yang demikian? Uridu an anala minhum syafa'ah. Karena aku mengharapkan dari mereka bagaimana mereka nanti bisa memberikan syafaat kepadaku ketika Allah memanggilku dan ketika Allah mengumpulkan kita di akhirat. Karena seorang teman, kenapa kita harus mencari teman duduk saudara yang saleh? Kenapa kita harus mencari mereka yang saleh? Karena orang saleh akan memberikan manfaat kepada saudaranya di dunia dan di akhirat. Dan di antara salah satunya, mereka akan memberikan syafaat kepada saudaranya ketika kita dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga inilah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, uhibbus salihin wa lastu minhum, uridu an anala minhum syafa'ah. Saya cinta kepada orang-orang yang saleh walaupun saya bukan di antaranya, karena saya mengharapkan dari mereka syafaat ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan di hari akhirat. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan, dan aku sadar aku adalah bukan orang yang baik, yang penuh dengan maksiat, namun aku tidak ingin bergabung dengan orang-orang yang melakukan maksiat. Ini merupakan perkataan yang ditulis oleh para ulama dengan tinta emas
di antara wasiat Imam Syafi'i rahimahullah, sehingga di antara salah satu yang kita lakukan selama kita berada di tanah haram, menjadi orang-orang yang saleh dan mencari orang-orang yang saleh, dan kita dikumpulkan oleh Allah di tanah haram ini, di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Masjid Nabawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua adalah orang-orang yang saleh. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. InsyaAllah perjumpaan kita besok setelah maghrib, kita akan sambung pembahasan kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.